Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Fatur Rahman Arif, NIM 2100863. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tugas seminar saya tentang berbicara, membaca, dan menulis. Kita masuk ke poin pertama, itu berbicara. Pengertiannya itu berbicara adalah kemampuan mengucapkan bunyi-bunyi artikulasi atau kata-kata untuk mengekspresikan, menyatakan, serta menyampaikan ide, pikiran, dan perasaan. Berbicara adalah bentuk komunikasi verbal yang dilakukan oleh manusia dalam rangka pengungkapan gagasan dan ide yang telah disusunnya dalam pikiran. Poin kedua itu keterampilan berbicara. Keterampilan berbicara adalah kemampuan seseorang dalam mengungkapkan atau mengekspresikan ide, pikiran yang ada dalam diri yang melibatkan orang lain dalam menyampaikan informasi, gagasan, dan perasaan. Berbicara adalah keterampilan yang penting untuk mengembangkan hubungan dan komunikasi baik di lingkungan pribadi dan kelompok. Keterampilan berbicara dapat dibedakan menjadi berbicara sendiri, berbicara antar pribadi, dan berbicara antar kelompok. Selanjutnya itu kiat menjadi pembicara yang baik. Satu, matangkan materi pembicaraan. Dua, bangun percaya diri. Yang ketiga, bangun interaksi dengan audiens. Yang keempat, gunakan bahasa tubuh. Lanjutannya, 5, lakukan kontak visual. 6, jangan terlalu banyak berbicara. 7, praktikkan presentasi. 4, berbicara dengan pelan. Tips supaya lebih lancar dalam public speaking. 1, pahami audiens atau lawan bicara. 2, bicara secara perlahan. 3, bicara dengan kontak mata. 4, tingkatkan kreativitas dan kritis. 5, bicara dengan humor. 6, bicara dengan tenang. Lalu kita masuk kepada poin yang kedua, yaitu membaca. Di sini ada pengertiannya, membaca adalah proses mental yang melibatkan penguraian simbol-simbol tertulis untuk memperoleh dan memahami makna dari teks yang dibaca. Lebih dari sekadar mengartikan kata-kata, membaca melibatkan interaksi kompleks antara pembaca dan teks yang melibatkan pemrosesan informasi, interpretasi, refleksi, dan kadang-kadang reaksi emosional. Itu pentingnya membaca. Membaca sebagai kunci untuk memperluas pengetahuan, membaca sebagai sarana untuk memperbaiki keterampilan berpikir kritis, membaca sebagai alat untuk meningkatkan kosakata dan pemahaman bahasa, membaca sebagai cara untuk memperkaya imajinasi dan kreativitas. Di sini ada teknik-teknik membaca efektif, skimming, scanning, reading for detail, anotasi, dan menentukan tujuan membaca. Memilih materi bacaan yang sesuai. 1, menyesuaikan bacaan dengan minat dan kebutuhan pribadi. 2, membangun beragam dan jenis bahan termasuk buku, artikel, dan sumber online. 3, mengidentifikasi sumber yang terpercaya dan berkualitas. Tiga, yaitu ada menulis.
Pengertian dari menulis adalah proses ekspresi ide, gagasan, pemikiran, atau pengalaman melalui penggunaan bahasa tertulis. Ini melibatkan penggunaan kata-kata, kalimat, dan struktur bahasa lainnya untuk menyampaikan pesan kepada pembaca. Aktivitas menulis tidak hanya terbatas pada pengimbangan teks seperti esai, artikel, cerita, atau puisi, tetapi juga mencakup bentuk-bentuk lain seperti catatan, surat, email, atau bahkan pesan singkat. Sini ada poin manfaat menulis. 1. Meningkatkan kemampuan komunikasi tulis. 2. Mengasah dan keterampilan analitis dan kritis. 3. Membantu pengembangan kemampuan berpikir kreatif. 4. Menjadi sarana untuk menyimpan catatan, ide, dan pengalaman. Selanjutnya, strategi meningkatkan keterampilan menulis. Itu praktik teratur. Menulis secara teratur untuk memperbaiki keterampilan. 2. Membaca dan mempelajari tulisan dari penulis yang berpengalaman. 3. Menerima umpan balik dari orang lain untuk meningkatkan kualitas tulisan. Teknik menulis efektif. Itu perencanaan, pre-writing. Tahap perencanaan sebelum menulis, termasuk brainstorming, membuat kerangka dan menyusun outline. 2. Yaitu pemilihan gaya bahasa. Memilih gaya bahasa yang sesuai dengan tujuan dan audiens. 3. Pengembangan ide. Mengembangkan ide-ide utama dengan detail contoh yang relevan. 4. Penyuntingan dan revisi. Merevisi teks untuk meningkatkan kejelasan, kesesuaian, dan kualitas tulisan. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah, mohon maaf. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.